Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Anggreni. Nama saya Jepsia Pun. Nama saya Divana Daginting. Nama saya Kuinesha. Di video kali ini kami akan mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan untuk melengkapi tugas akhir semester kami di mata pelajaran Pak Pegi. Langsung aja kita melakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Oke, setelah Kali Linux bisa mendapatkan internet seperti langkah-langkah yang saya buat sebelumnya, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan cara spot scanning yaitu Nmap. Jadi di sini kita masuk dulu sebagai sudo su enter 3. Nah, di sini kita masuk ke Nmap. Selanjutnya kita akan ngecek port yang kebuka dengan perintah nmap, lalu ketik alamat IP-nya 92.268.212. Kita tunggu sampai dia bisa ya mendeteksi port mana aja yang terbuka. Nah, habis itu di sini kita bisa lihat port yang kebuka itu port 22, SSL port 80, HTTP. Selanjutnya kita cari alasan apa kenapa dia terbuka dengan cara nmap min link garrison baru 192.168.212. Sebentar. Nah, ini ada alasannya karena SYNXCTL ini, guys. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Nikto. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi Nikto ya, penetration Nikto. Tujuan Nikto itu yaitu untuk mendeteksi celah keamanan web server yang bisa di apa sih namanya, bisa diterobos gitulah namanya. Nah, jadi kita masuk kita install dulu ya Niktonya, apt install Nikto mainnya. Ini awalnya udah saya install duluan ya teman-teman, jadi hasil seperti ini. Lalu kita ketik nikto min-d v minhash spasi https:// masukin IP yang mau diretas. Bentar, hasilnya banyak gini ya, kita tunggu sampai dia berhenti. Ini kita klik N aja ya, baru enter. Sudah. Selanjut kita ke nikto minha masukin IP-nya ya, IP yang tadi yang mau kita retas.
Untuk melihat celah web server mana yang bisa dibuka. Nih target portnya itu 80, yaitu servernya Apache 2. Nah ini kita N aja ya. Ngelem dia. N dah. Selesai, konfigurasi Niktos sudah selesai dan targetnya sudah terbuka, yaitu target portnya 80, servernya yang kebuka yaitu Apache 2. Selanjutnya penetration testing Hydra. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Hydra. Hydra. Kita masuk ke Kali Linux-nya, terus kita klik yang bagian Yang hitam. Oh ya, terminal. Guys, salah guys. Sorry guys, terminal simulator. Nah ini kita buat dua halaman. Nah kita masuk ke yang di sini. Terminal yang pertama Sudah. Hydra. Min L besar. Di sini ketik. Sudah. Sudah Enter. Berapa? Sudah 3. Touch username TXT. Nah, bisa Bapak lihat di sini nano username. Di sini kita akan membuat banyak nama-nama. Kalian bisa bebas. Ini enter. Kalian mau buat apa? Enter. Kalian mau buat nama keluarga, nama orang tua, nama agama. Oh udah diam aja. Habis itu ketik Ini ya? Cat. Hidup mati, TKJ pasrah, cinta kalau gak ngoding, TKJ 4 sukses karena kami. di garis bawahi karena kami. Kalau Clear aja langsung, nggak usah di clear aja, kita langsung ke LS lagi. Maaf ya kalau energinya berkurang karena ini udah 1:30 malam. kan akan bikin dapat pagi. Kelebihan ya. Iya. Satu loh ini. Oh iya. Masuk LS. Agak hiperbola. Hah? LS? Hiper. Lalu kita di sini ketik yang di situ lagi. Oh ya, pindah ke sebelah guys. Ini apa tadi? Enter ya? Ya, enter S. Ketik username Nanti TXT. spasi min P gede. Lalu kita balik ke sini lagi, yang satu lagi, terminal lagi. Lalu di situ kita akan buat password, masuk ke touch, Mana? password txt, Pas touch. password txt. Gini. Lalu kita enter. Lalu kita lagi ini ls. Udah. Udah muncul password TXT-nya. Isi dari passwordnya masuk ke perintah password txt. Itu lagu siapa sih? Benci kan? Dah. Nah, buat password di sini kan bebas. X untuk menyimpan. Setelah itu kita balik lagi ke cat password txt. Untuk melihat isinya. Sebenarnya kami paham tapi kami masih ngomong jadi diwakili deh. Iya. Ya, setelah itu kita klik lagi ls. Udah ada kan itu password txt. Kita buat yang satu lagi, masukkan password txt. Ini kan minp. Ya, Baru password txt. Ya. Udah, lalu spasi. Lalu kita masuk ke mana? Website.
ke Chrome atau Firefox. Kita buka dulu Firefox-nya. Kita tunggu. Kemudian kita klik aja tanda tambah ini. Kemudian kita share full and web. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita cari yang ini. Coba cari dulu yang cukup jangan. Kita coba yang ini dulu. Bukan. Yang ini. Kita testing. Ini nggak ada banyaknya, ada banyak. Coba hitam kita. Nah, kita udah di halaman yang ini. Kita pakai yang situs ini aja. Kemudian kita ke bagian login. Nih di sini. Setelah itu kita klik di pojok. Baru kita pilih inspect. Nah, setelah itu kita nggak ada. Kemudian kita akan copy yang ini dulu. Kita copy, lalu kita paste ke terminal tadi. Nih, seperti ini. Ini kita hapus ya. Yang dihapusnya di mana? Kita hapus ini sampai ke Login. Sampai ke com. Ini kita hapus juga. Udah. Setelah itu ke ujung. Kemudian kita ketik http min form baru kutip masa spasi dulu nggak? spasi Kutip slice baru ini login ASP passwordnya yang salah untuk melihat respon dari webnya. Kita isi asal, terus kita login. Nah, Oke, coba situ. Dari situ ada tertulis invalid login. ini udah muncul invalid login. Dan sih sama titiknya juga. Kita copy, terus kita balik ke terminal, kemudian Kita salin, kita lempar. habis itu Password. Lalu kemudian kita enter aja. Tentu bukan hanya mana katanya berarti belum ada ini. error.
Iya, Linux kelihatan. Ini terjadi kesalahan teknis. Ya. Kom HTTP ngendi? Muncul yang warna Tosca ini login dan passwordnya itu karena kita terjadi typo. Tadi sebelumnya itu ada typonya, harusnya itu di sini tuh invalid, tapi harus diperbaiki. Kita enter aja, kita tunggu sampai udah muncul. Nah, ini adalah loginnya TKJ Pasrah, passwordnya 180125. Kita coba masuk lagi ke ininya, ke web browser. Lalu kita login, kita masuk username-nya TKJ Pasrah, lalu passwordnya kita buat 180125, lalu kita login. Nah, lalu kita coba pergi ke forum. Nah, sini kita sudah berhasil masuk ke webnya. Lalu setelah itu kita selanjutnya akan melakukan SQL injection. Jadi di sini kita akan melakukan selanjutnya kita akan melakukan SQL injection sederhana pada web, yaitu teknik serangan di mana penyerang memasukkan inject atau perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi, misalnya from login, kolom pencarian, atau URL, agar database menjalankan perintah tersebut. Dan tujuan dari SQL sendiri adalah untuk membaca data rahasia, mengubah atau menghapus data, mengambil alih akun, bahkan mengontrol server database. Jadi pada SQL injection ini kami mengambil DFWA. Jadi langkah yang pertama di sini kita akan melakukan instalasi pada DFWA. Kita akan pergi ke sudo, kita baca dulu. Sudo nano /etc/resolve on, lalu kita enter. Lalu di sini kita, wow, ini apa nih? Ini kita hapus aja, kita hapus aja semuanya. Lalu kita ketik ulang. Ketik generated by network manager. Lalu tibanya kita buat name servernya. Salah, jangan di spasi ya guys. Name server 88. Lalu kita buat lagi name server. Kita salin aja, Ctrl K U U. Lalu yang terakhir itu kita buat 88.4.4. Maksudnya kita Ctrl X, ya enter aja. Setelah itu, untuk menginstalnya kita di sini akan masuk ke perintah dulu ke sudo apt update, lalu kita enter aja. Dengan perintah sudo apt install docker.io, lalu kita
enter aja, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Ini kita ketik Y aja, kita enter. Ini nah, setelah selesai menginstalnya tadi, selanjutnya kita lagi install lagi Docker Compose. Kita enter sampai instalasinya selesai. Si injection SQL injection, dan kita akan pergi ke web browser, lalu kita klik tanda tambah, kita masuk ke GitHub, DFWA GitHub, GitHub. Nah, kita share aja, lalu kita pergi ke DigiNinja DFWA ini. Lalu kita ke code, lalu kita klik ke HTTPS, lalu kita salin aja ini linknya, atau mungkin kalian bisa download zip aja, lalu kita pergi ke terminal lagi, kita sabar, lalu kita ketik cd /var /www /html, lalu kita enter aja. Ini kita sudah masuk ke dalam var, lalu kemudian kita masuk ke printer. Git clone. Lalu sebelum itu kita pergi, kita kurang kata, yaitu sudah. Jangan lupa untuk sudah. Lalu yang tadi kita sudah salin, kita tempel aja, paste. Nah, habis itu kita enter. Kita masuk ke PW-nya 1, 2, 3, lalu kita enter. Lalu dia akan cloning. Tunggu selesai. Ini sudah selesai. Lalu kita coba ketik ls. Ini sudah ada DFWA seperti ini, sudah ada filenya. Selanjutnya kita akan ketik sudo chmod -r 777 dvwi. Kita enter aja. Lalu kita ketik lagi ls. Ya ada guys, pasti ada guys. Habis itu kemudian kita masuk ke cd dvwa, kita enter aja. Itu kita ls lagi. Terus banyak sekali filenya. Lalu kita masuk ke cdconfig, lalu kita ls, ada config, ada inc, ada php, ada dish, lalu kita masuk ke semuanya. Kita masuk ke semuanya dengan cara cp config .inc .php .dis, lalu config, config inc php, lalu kita enter aja. Titik helm,
Jadi kita bisa langsung kita masuk ke file yang config inc php ini aja. php lalu kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini, guys. Ini bisa dilihat dulu. Isinya seperti ini. Ini di sini ada password. Ini ada lalu kita bisa mengubah salah satu dari sini masuk sebagai yang di sininya itu kita bisa ubah mungkin admin. Lalu di sininya kita buat password yang betulan benar gitu penulisannya. Password, habis itu kita bisa Ctrl X. Kita dan kemudian kita bisa simpan dengan cara Ctrl S. Lalu kita silang saja. Nah, setelah kita Ctrl save atau kita simpan, mana kita simpan? Setelah kita Ctrl S, kita bisa silang aja langsung. Habis itu kita masuk lagi ke seperti ini di dalam sini, masuk ke sistem CTL. Jangan lupa sudo lagi, guys. Sudo sistem CTL start ms. Kita akan melihat apakah MSQL-nya itu berjalan. MySQL-nya berjalan dengan seperti perintah seperti ini. Lalu kita bisa cek statusnya apakah dia running atau tidak. Bisa cek. Nah, di sini ada tulisannya running, berarti di jalan. Kita bisa Ctrl C aja langsung. Baru kita bisa langsung aja ini bisa dihapus atau kalau nggak mau juga nggak apa-apa, bisa dibersihkan bisa enggak. Jadi kita ini memutuskan untuk dibersihin aja, kita bersihkan aja ini semuanya dengan ketik clear, lalu kita masuk sebagai sudo su. Lalu kita ketik MySQL min u root min p, lalu kita enter, lalu 1 2 3. Lalu setelah itu di sini kita bisa ketik di sini kita bisa ketik create database dvwa lalu tanda titik koma, lalu kita enter aja, lalu sudah. Selanjutnya kita juga bisa ketik lalu di sini kita akan membuat
kita ketik aja create user, masukkan nama kita yang sudah kita buat tadi di Debian, yaitu nggak harus di Debian sih, yang pilihan buat di kalau yang tadi waktu kita ini saya buatnya ini Deafun Melikoin. Kalau aja itu Deafun Melikoin. Lalu jangan lupa tanda kutipnya lagi, lalu kita tanda add, lalu masukkan alamat IP localhost kalian 192.168.212, lalu tanda kutip lagi, lalu identified by, sini masukkan passwordnya apa, 123, lalu tanda kutip, lalu tanda ini. Lalu kita enter saja. Lalu sudah oke. Sebentar saya mau foto dulu, takut. Nah, setelah itu kita bisa ketik crown all privileges on DVWA titik bintang to, sama kayak tadi, masukkan nama kita Deafun Melikoin beserta alamat localhost kalian, alamat IP localhost kalian, Deafun Melikoin. Deafun Melikoin. Lalu kita buat lagi, baru kita buat lagi tanda add, kita buat lagi mau kasih 192 atau 68 212, lalu tanda kutip, lalu tanda titik kutip, titik koma. Habis itu sudah oke. Lalu kita exit aja. Kita exit. Sudah bye. Nah, setelah itu kita cek sistem CTL starting. Sistem CTL start, nggak nih, Apache 2, enter aja. Lalu kita coba lagi, kita cek statusnya apakah dia berjalan, pasti berjalan. Lalu kita Ctrl C, setelah itu kita ketik cd /etc/php, kita enter. Habis itu kita coba ketik ls, kita cek ada di sini 8,4. Lalu kita masuk deh cd 8.4, lalu kita enter, lalu kita ls. Ini ada Apache CLI mods available. Lalu kita cd Apache 2, lalu kita enter, lalu kita ls. Nah, sini kita bisa lihat ada cd, ada php ini. Lalu kita masuk ke php ini dengan cara mousepad. Dengan mousepad PHP ini, kita enter aja.
Dan ini akan muncul lagi kayak yang tadi juga, tapi berbeda. Guys, fontnya emang agak jauh ke bawah tadi. Di sini ada tulisannya on, di sini ada off, dan di sini kita ubah dia menjadi on. Kita boleh ubah dia menjadi on. Situ kita bisa kontrol S. Jadi kita bisa kontrol S terus, ya kan? Lalu kita bisa silang aja langsung. Setelah itu kita tes apakah lalu kita restart sistem CTL restart APC2. Lalu coba kita pergi ke web lagi, coba kita cari di luar dari sini apakah bisa dia. Di waktu kita pergi ke ini ya, kita masuk ke sudo so lagi, sudah masuk ke sudo so, sudah masuk ke sudo so, kita exit aja, exit. Lalu kita masuk ke sudo so, kita enter 1 2 3 enter. Lalu di sini masuk ke MySQL, SQL, kita enter aja udah. Habis itu kita buat create database di view WA. Ini lalu kita enter aja. Habis itu kita buat create user add admin add 127.0.0.1 identified by password tanda tip enter. Lalu kita ketik lagi grand all villages on di WA to admin at 127.0.0.1. Ini itu alamat IP
Grant all salah nih, harusnya privileges on the WA. Kok salah lagi ya? On the WA to admin. Oh iya, salah guys. Oke. Banyak tipuannya nih, memang kurang ajar jadi ini. Oh, ini di sini lagi. Bentar aja. Di sini oke. Lalu kita coba sistem CTL. Kita exit. Kita masuk ke sistem CTL. Kita masuk ke start Apache. Lalu kita cek status dia. Cek statusnya. Ini udah running. Lagi sistem restart Apache. Terus setelah itu kita pergi ke web browser lagi. Lalu kita masukin ds1.0.0.1/dvwa. Bisa kita enter. Nah, lalu ini terbuka di VWA-nya. Lalu di sini kita masuk. Usernya sebagai admin dan passwordnya sebagai password. Lalu enter. Not know. Lalu kita bisa ke bawah. Kita scroll ke bawah. Lalu create and reset database. Lalu di sini coba kita masuk sebagai admin dan sebagai password, dan sini admin dan lagi password. Dan sekarang kita bisa berhasil untuk memulai di WA di Kali Linux. Seperti itu guys. Lalu kita akan selanjutnya melakukan apa? Konfigurasi berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi penetration testing pada Kali Linux directory dir. Di sini langkah pertamanya itu diupdate dulu ya. Masuk sebagai sudo baru diupdate. Ini sebelumnya udah saya update duluan, jadi nanti tampilannya bakal beda. Jika sudah install sudo ininya dirnya, ini sudah terinstall. Pada dirp ini itu tujuannya untuk mencari file yang bisa diakses sama yang nggak bisa diakses, atau mengescan dirpnya dengan cara kita ketik perintah dirp, masuk ke Firefox dulu, ke web browser pada Kali Linux. Kita bakal masuk ke web DVA. Di sini di dalam file DVA saya itu seperti 127.0.0.1/dfwa. Kita enter aja ya.
Nah, seperti ini tampilan DFW saya, berarti saya sudah bisa masuk. Nah, pada link URL-nya ini kita salin aja ya. Baru kita tempel di terminalnya. Nah, seperti ini, login PHP-nya dihapus aja ya teman-teman. Baru enter coba. Kita ya ini scanningnya lagi. Maksudnya ini udah terscan ya. Udah terbuka. Nah, file yang kebuka pada DFWA-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, yaitu yang config, database, dokumen, sama eksternal. Nah, ini bentuk file-file URL-nya yang bisa kita akses ya. Ini kan ada kode-kodenya. Kode yang 200 itu bisa kita akses, yang kode 302 itu nggak bisa diakses atau redirect. Nah, jadi intinya pada DIRP itu adalah alat yang untuk menemukan file yang tersembunyi atau folder yang tersembunyi pada web DFWA-nya. Gitu. Jadi sekian dari konfigurasi DIRP. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian video dari kami tentang konfigurasi sistem keamanan mengenai 5 testing penetration yang sudah kami lakukan tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam TKJ. Salam Kesehatan. Salam Panas. Apa nih babi?